Saya undang umat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu pembuka dari Mada Bakti nomor 171. 171. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, haleluya. Kita adalah satu, memulai hidup baru dalam semangat muda. Tak hidup kekal, saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita. Tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Perintah Yesus yang baru, cintai sesamamu dalam suka dan duka untuk selamanya. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita. Tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih setia Yesus Kristus dan penghiburan dalam Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi saudara sekalian, selamat bertemu, selamat berhari Minggu pada hari Minggu biasa yang ke-8 ini, selamat berekaristi. Dengan apakah kita membandingkan pertemuan kita ini ketika hari ini kita datang berkumpul untuk perayaan Ekaristi? Injil hari ini akan bicara mengenai kebun anggur Tuhan. Kita ini bagaikan ladang yang menghasilkan buah-buah yang baik. Allah sendirilah yang telah menanami ladang ini. Kita bergembira karena menjadi ladang Tuhan dan kita datang berkumpul untuk mengucapkan terima kasih kepada Allah yang telah menjadikan kita umatnya, ladangnya. Kita mendahului Ekaristi ini dengan bertanya, apa yang dihasilkan ladang ini? Di manakah buah-buah yang baik berupa kasih, persaudaraan, perdamaian yang dihasilkan ladang ini selama minggu yang lalu ini? Mari kita menyiapkan perayaan Ekaristi ini dengan mengakui bahwa kita selalu membutuhkan belas kasih Tuhan atas kita orang-orang berdosa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sabda Allah, bahasa cinta kasih Bapa yang menyapa umat manusia. Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah sabda Allah berbelas kasih Bapa yang merenggut kami dari kekuasaan jahat.
Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah sabda Allah yang membenarkan, yang benar-benar berdaya menyelamatkan dan menghidupi kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Mari kita memuji Allah Tritunggal pada hari Minggu yang berbahagia ini dengan gloria. Misa Dolo-Dolo 199. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan Raja surgawi, Tuhan Raja surgawi, Tuhan Putera Anak Domba Allah. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan Engkau Roh Kudus, dan Engkau Roh Kudus, penghibur hati kami yang berduka. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Bagimu Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hormat, syukur, puji selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Baik, tak henti-henti Engkau mengajarkan jalan kebaikan. Bantulah kami menempuh jalan yang Kau ajarkan dengan selalu hidup jujur dan benar. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Jangan memuji seorang sebelum ia berbicara. Pembacaan dari kitab Putra Sirat. Kalau ayakan digoyang-goyangkan, maka sampahlah yang tinggal. Demikian pun keburukan manusia tinggal dalam bicaranya. Perapian menguji periuk belanga penjunan, dan ujian manusia terletak dalam bicaranya. Nilai ladang ditampakkan oleh buah pohon yang tumbuh di situ. Demikian pula bicara orang menyatakan isi hatinya. Jangan memuji seseorang
sebelum ia berbicara, sebab justru itulah batu ujian manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudari, sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan
jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kamu bercahaya seperti bintang-bintang. Bila kamu berpegang pada firman kehidupan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah seorang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok yang dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbenarannya, hatinya yang baik. Tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbenaran hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian, sebagai ganti khotbah hari ini, maka akan dibacakan surat puasa Uskup Manado. Mengelola harta benda gereja demi bumi yang sehat dan manusia yang sejahtera. Surat puasa Uskup Keuskupan Manado tahun 2022. Yang terkasih para pastor, suster, frater, bruder, bapak, ibu, saudara-saudari. Kita mengawali dan memasuki masa Prapaskah tahun 2022 dengan perayaan Hari Rabu Abu tanggal 2 Maret sambil dibayang-bayangi gelombang ketiga COVID-19 khususnya dengan varian Omikron. Pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama 2 tahun ini sudah mengganggu stabilitas kehidupan manusia. Begitulah juga dengan kejadian-kejadian bencana lainnya, baik bencana alam pun bencana kemanusiaan. Saudara-saudara kalian, menghadapi bencana-bencana tersebut, manusia terus-menerus menggalang kekuatan sambil mengoptimalkan segala daya dan strategi untuk menanggulanginya. Memasuki masa Prapaskah tahun ini, Gereja Katolik khususnya lewat Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi
menawarkan tema permenungan sekaligus aksi nyata sebagai bagian dari upaya bersama untuk menanggulangi dampak bencana dan pandemi, yaitu memulihkan kehidupan, bumi sehat, manusia sejahtera. Bencana dan pandemi berdampak pada hancurnya keharmonisan alam dan juga tatanan kehidupan manusia. Di sana-sini kita melihat lingkungan yang rusak dan kita mendengar jeritan manusia yang menderita. Gereja mengajak kita untuk tidak menyerah, melainkan bangkit dengan semangat iman Paulus. Sebagai orang beriman, kita tetap yakin sambil membangun harapan bahwa dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dan karena tidak ada satu jeritan pun yang memisahkan kita dari kasih Allah, ayat 37-39. Di masa prapaskah ini kita dalami dan perkuat iman kita, supaya pada waktunya kita tampil sebagai pemenang untuk merayakan hari kemenangan terhadap dosa dan maut. Saudara-saudari, memasuki masa prapaskah ini, mari kita melanjutkan apa yang sudah kita mulaikan dengan penuh semangat pada awal pandemi COVID-19, yaitu bapacol, batanam, supaya pada waktunya siap bapanen. Kita melanjutkan gerakan itu sambil memegang spiritualitas ekologis sebagaimana yang sudah dimandatkan dalam kitab Kejadian. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kepada manusia diberi kewenangan untuk menaklukkan dan menguasai. Kewenangan ini tentu saja terbatas sesuai dengan wilayah kekuasaan dan batas kepemilikan kita. Lahan milik keluarga, lahan milik gereja, tanah misi, dan tanah sekolah. Kita pulihkan kehidupan sambil menanami lahan kita untuk menanggulangi biaya-biaya operasional kehidupan karya pastoral kita pada tingkat keluarga, wilayah rohani, stasi, paroki, dan bahkan pada tingkat keuskupan. Batasan penting dalam spiritualitas ekologis adalah menaklukkan dan menguasai bukan sambil merusak, melainkan sambil menjaga dan memelihara serta menjamin keberlanjutannya. Dengan cara itu, kita pulihkan kehidupan dengan menghadirkan bumi yang sehat dan manusia yang sejahtera untuk hari ini dan seterusnya. Saudara sekalian, dalam rencana strategis Keuskupan Manado tahun 2019-2023 terkait pengelolaan harta benda gereja, dikatakan Gereja Katolik Keuskupan Manado mengelola harta bendanya secara tepat untuk mendukung karya-karyanya. Kitab Hukum Kanonik menyatakan bahwa gereja memandang harta benda secara positif, terutama karena dapat mendukung tujuan utama penciptaan manusia, yaitu untuk memuliakan Allah penciptanya. Terungkap rasa tanggung jawab terhadap harta benda gereja yang sudah diperoleh sebagai berkat dari Sang Pencipta. Terungkap pula sikap iman yang dibutuhkan pada waktu mengelola harta benda gereja dengan baik, yaitu untuk memuliakan Allah Pencipta. Sikap dasar yang perlu dibangun untuk itu adalah bersikap positif. Kita memulihkan kehidupan sambil menanami lahan secara bertanggung jawab sebagai orang beriman, yaitu menjamin masa depannya. Lahan tetap tersedia, terus ditanami dengan rasa syukur, sehingga tetap subur secara berkelanjutan. Tata kelola lahan seperti itu menjadi salah satu jalan bagi ketahanan ekonomi umat Allah. Mari kita pulihkan kehidupan sambil tak pernah berhenti menghadirkan bumi yang sehat dan manusia yang sejahtera, baik lahir maupun batin. Catatan pertama, surat puasa ini dibacakan pada hari Minggu sebelum hari Rabu Abu atau pada kesempatan lain sesuai situasi dan tempat. Kedua, masa sambut Paskah berlaku hari Minggu kelima masa Prapaskah tanggal 3 April 2022
sampai hari Minggu Tritunggal Maha Kudus tanggal 12 Juni 2022. Selamat memasuki masa Prapaskah. Manado 22 Februari 2022, In Lumine Tuo Fidemus Lumen, sudah bertanda dan cap Monsignor Benedictus E. Roli untuk MSc, Uskup Keuskupan Manado. Sesudah kita mendengarkan surat puasa uskup, mari kita bangkit berdiri, kita menanggapi bacaan-bacaan yang sabda Tuhan yang kita dengar lewat bacaan-bacaan dengan mengucapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa, Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudara, Yesus mengajarkan kepada kita kerahiman Allah yang selalu mengampuni, yang selalu ingin menyelamatkan orang, bukannya menghukum. Maka marilah kita mohon kepada Allah Bapa di surga. Bagi Bapa Suci dan para uskup, semoga Allah selalu menunjukkan kepada para gembala gereja jalan mana yang harus ditempuh dalam keadaan masa kini yang sulit, yaitu jalan pengampunan dan kasih, jalan keadilan dan kebenaran. Marilah kita mohon kepadanya, tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah menunjukkan jalan mana yang harus ditempuh oleh para pemimpin masyarakat untuk secara jujur mencari apa yang baik dan benar. Semoga mereka tidak disesatkan oleh keinginan dan nafsu untuk berbuat curang. Marilah kita mohon kepadanya, tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Bagi para korban bencana alam dan kecelakaan lalu lintas, semoga Allah menunjukkan jalan yang harus ditempuh oleh mereka yang mengalami penderitaan karena bencana alam dan kecelakaan lalu lintas. Semoga mereka mampu memaknai penderitaan dan merasakan uluran kasih-Nya melalui pihak-pihak yang membantu mereka. Marilah kita mohon kepadanya, tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Bagi kita semua yang hadir di sekitar altar ini, semoga Allah menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Semoga kita mulai melihat kejahatan di hati kita sendiri dan memperbaikinya terlebih dahulu, serta tidak mudah mengadili orang lain yang belum tentu salah, karena kita sendiri mudah tergoda untuk melakukan kesalahan yang sama. Marilah kita mohon kepadanya, tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Mari kita berdoa bersama penyelenggara misa hari ini, yaitu Santo Fidelis Sigmaringen. Kiranya Tuhan menyertai keluarga-keluarga yang berada di wilayah ini dan saling memperhatikan, saling membantu, yang kuat membantu yang lemah. Dengan demikian, tangan Tuhan akan dirasakan oleh keluarga-keluarga ini. Bersama keluarga Merung Simbawa, kita bersyukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria dan novena kanak-kanak Yesus. Kiranya Tuhan memberi berkat dan perlindungan dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Kita berdoa untuk keselamatan jiwa almarhum Bapak Henry Samuel Mandagi. Kiranya Tuhan menerima dia, arwahnya dalam kemuliaan abadi dan kedamaian abadi di surga bersama para kudus, dan memberi kekuatan iman kepada keluarga yang ditinggalkan yang mengasihi dia. Bersama keluarga Tumewu Longdong, kita bersyukur atas ulang tahun Ibu terkasih Friene Tresia Longdong yang ke-37 pada tanggal 22
Februari 22. Kiranya Tuhan memberkati ibu ini dan cita-citanya, dan kita mohon berkat serta perlindungan dalam usaha dan pekerjaan mereka. Bersama keluarga Bobiling Sangari, kita bersyukur sehubungan dengan hari ulang tahun pernikahan yang ke-19, tanggal 27 Februari 2022, kiranya Tuhan menyertai mereka dan memperkuat kasih di antara kedua mereka dan anak-anaknya. Bersama keluarga Wolek Worek Legi, kita bersyukur atas ulang tahun anak terkasih George Worek ke-13, tanggal 26 Februari 2022. Kiranya Tuhan memberkati dia dan cita-citanya. Kita bersama keluarga Limanau Rui, kita bersyukur atas pemberkatan nikah kudus Julio dan Fionika pada tanggal 22 Februari yang lalu. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati keluarga ini. Marilah kita mohon. Tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Allah Bapa yang Maha Baik, bukalah mata semua orang buta yang telah menyimpang dari jalan benar. Tuntunlah kami dengan kasih dan kekuatan-Mu, sebab Engkau mengasihi kami semua. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. (228) Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cinta-Mu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesan hampa-Ku lana, semarak kini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti diri-Mu. Dua, tiga. Terimalah roti anggur persembahan
saudara supaya kita keluarganya yang berkumpul dalam nama Kristus ini dapat mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, terimalah buah-buah kehidupan kami dan satukanlah dengan persembahan sejati gereja-Mu, agar karenanya kami semakin tulus dalam tutur kata dan tingkah laku. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan pengantaraan putramu terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendakmu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami mengaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru. 255. Kudus, kudus, kudus Allah, segala isi surga dan bumi menyembah Dikau. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Tuhan Raja Malaikat, Hosana bagi nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan, Allah penyayang manusia, sebab Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah putramu yang hadir di tengah-tengah kami, ketika kami dihimpun oleh kasih-Nya seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami. Ia menjelaskan kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu Bapa yang penuh belas kasih, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu supaya Dia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita pada perjamuan malam terakhir, Dia mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Dengan cara yang sama sesudah perjamuan sambil mengambil piala, dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Maka Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus Putramu penyelamat kami yang telah Engkau antar melalui penderitaan dan kematian pada salib menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kananmu, kami pun mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Dia datang. Dan kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala berkat. Pandanglah dengan murah hati persembahan gerejamu. Di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Kami mohon semoga dengan kekuatan roh cinta kasih-Mu kini dan selamanya kami terhitung sebagai anggota putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Bapa yang Maha Kuasa, dengan keikutsertaan dalam misteri ini, hidupkanlah kami dengan roh, dan perkenankanlah kami menjadi serupa dengan Putra-Mu. Teguhkanlah kami dalam ikatan persekutuan bersama dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus, bersama para uskup yang lain, dan bersama para imam dan diakon serta segenap umat-Mu. Buatlah agar semua umat beriman mampu membaktikan diri terus-menerus dalam pelayanan Injil, dengan memperhatikan tanda-tanda zaman dalam terang iman. Jadikanlah kami penuh perhatian terhadap keperluan semua orang, agar dengan ikut serta dalam kesedihan dan kecemasan, dalam kegembiraan dan harapan mereka, kami setia membawa kabar keselamatan bagi mereka, dan bersama mereka kami melangkah maju pada jalan kerajaan-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah beristirahat dalam damai Kristus, dan akan semua orang yang telah meninggal. Hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Sesudah ziarah di dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kediaman abadi, tempat kami akan selalu hidup bersama Engkau, dan bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, dan bersama para rasul dan para martir, dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan
janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dua 276. Dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Gembala yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Gembala yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara sekalian, lihatlah Yesus, anak domba Allah yang merendahkan diri untuk boleh bersama kita dan menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita yang diundang ke meja perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Dua 294. Tuhan semayam di hatiku, santapan jiwa. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya.
karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Kristus kurban cintanya jadi santapan jiwa, roti kehidupan. Yesus Maha Kuasa, bantulah kami juga jadi kurban cinta, jadi kurban cinta. Kita para undangan menyambut Kristus Tuhan yang jadi hidangan. Yesus Kepala Gereja mempersatukan kita dalam cinta mesra, dalam cinta mesra. Perjalanan ke surga sukar dan berbahaya. Kristus teman jalan, bersatu dengan Yesus, takkan lapar dan haus. Kristus bekal jalan, Kristus bekal jalan. 701. Pujian kepadamu Tuhan yang sudi jadi santapan kami. Dikaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan bagi kami.
bersama umatmu, teguhkan iman, harapan, kasih. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu, mewujudkan perintah yang baru. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, Dikaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengajar kami dengan sabda kehidupan dan menguatkan kami dengan sakramen keselamatan. Semoga karenanya kami selalu berdiri teguh, tidak goyah, dan giat melakukan pekerjaan Tuhan, agar hidup kami menghasilkan buah-buah kebaikan dan kelak pantas berbahagia abadi bersamamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan beberapa warta gereja. Selamat siang umat yang terkasih. Beberapa penyampaian dari paroki. Pertama, sebelum pengumuman ini, sesuai kesepakatan dengan pastor paroki bahwa untuk minggu ketiga dan keempat tetap dijalankan derma kedua untuk kelangsungan pembangunan dan renovasi fasilitas gereja. Jadi kalau minggu pertama dan kedua, derma keduanya untuk digabung di keuskupan untuk aksi tertentu, yaitu untuk seminari dan solidaritas antar paroki. Sedangkan minggu ketiga dan keempat akan digunakan untuk renovasi dan pembangunan. Untuk itu para petugas untuk bisa menjalankan derma kedua selama pengumuman ini. Terima kasih. Pertama diucapkan terima kasih kepada pastor paroki yang sudah menyelenggarakan perayaan Ekaristi bersama umat pada hari Minggu ini. Hari Minggu biasa yang ke-8.
tanggal 27 Februari 2022. Kemudian disampaikan terima kasih kepada para petugas liturgi, penyelenggara liturgi, wilayawani Santo Fidelis dari Sikmaringin, dekorasi sekami, lektor dan mazmur dari wilayah rohani Santo Fidelis Sikmaringin. Kemudian diucapkan terima kasih kepada tim Komsos, petugas parkir LC, petugas tata laksana, dan kepada semua umat yang boleh hadir dan ambil bagian dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Penyampaian berikutnya sebagaimana penyampaian yang sudah diedarkan oleh bidang kerohanian lewat surat resmi dari pastor paroki bahwa dalam rangka kita membantu pemerintah untuk menghentikan penyebaran wabah COVID-19 khususnya di area paroki kita, maka dengan pertimbangan yang sangat hati-hati oleh pastor paroki dan bidang liturgi untuk menyampaikan bahwa ibadah-ibadah wilayah rohani dan kelompok kategorial dipending dulu sampai ada pengumuman berikutnya dari pastor paroki. Sedangkan untuk perayaan Ekaristi hari Minggu tetap dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan berikutnya juga karena masih dalam situasi wabah COVID-19 ini, maka pelayanan komuni untuk orang sakit dan lansia yang biasa dilaksanakan hari Sabtu sesudah Jumat pertama sesuai jadwal, di mana awal bulan Maret pelayanan di pusat paroki belum dilaksanakan, nanti dilaksanakan bulan depan atau ada pemberitahuan selanjutnya melihat situasi dan perkembangan. Sehingga karena bulan ini di paroki, pusat paroki belum ada, maka jadwal kalau bulan depan di pusat paroki sudah dilaksanakan, maka untuk stasi jadwalnya juga akan bergeser. Kemudian dari seksi sosial ekonomi paroki atau sosek menyampaikan bahwa ada donor darah, aksi donor darah di paroki Bunda Teresa Kalkuta pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sesudah misa pagi di kompleks gereja yang akan dilaksanakan oleh UTD Rumah Sakit Prof. Kando Manado. Kemudian pengumuman untuk penerimaan calon seminari Santo Fransiskus Xaverius Kakaskasan. Jadi bagi anak-anak yang saat ini berada dalam usia kelas 3 SMP, dihimbau kalau ada yang mau masuk seminari menengah Kakaskasan, ujian masuk akan dilaksanakan pada tanggal 2 Februari untuk Kefikepan Manado. Jadi tanggal 2 Februari 2022. Uang pendaftaran 150.000, di mana uang pendaftaran ini biaya administrasi dan konsumsi 1 hari. Kemudian materi yang akan dipersiapkan atau akan diuji yaitu pengetahuan agama, bahasa dan sastra Indonesia, bahasa Inggris, pengetahuan umum, kemampuan berpikir atau intelijensi, dan penggolongan. Pendaftaran ujian melalui pastor paroki. Kalau memang ada yang berkenan, nanti mungkin dari DPP bidang kerohanian dan pendidikan atau katekese akan membantu untuk mempersiapkan anak-anak dari paroki kita untuk ikut dalam ujian penerimaan seminari menengah. Kemudian jadwal sepekan yang penting yaitu hari Rabu ini, hari Rabu Abu. Wajib pantang dan puasa dan sebagai awal masa Prapaskah. Di pusat paroki ada perayaan Ekaristi jam 7:30. Jadi jam 7:30 malam ada misa Rabu Abu di pusat paroki. Kemudian hari Jumat pertama di pusat paroki juga ada misa Jumat pertama jam 6 sore dan dilanjutkan dengan salve. Demikian penyampaian atas perhatian
diucapkan banyak terima kasih. Mengenai info keuangan bisa dilihat dalam warta. Terima kasih atas perhatian. Sekali lagi diucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan kita pada siang hari ini. Selamat siang dan selamat berhari Minggu. Terima kasih kepada Bapak Pedro Pangemanan. Saya mau menggarisbawahi beberapa yang sudah disebut dalam pengumuman, yaitu hari Sabtu yang akan datang pastor tidak bawa komuni kepada orang-orang sakit. Maksudnya pasti akan kecewa orang-orang sakit ini, tapi demi karena kita masih ada di masa COVID, ada juga yang menjaga orang-orang sakit yang kena, yang isoman. Jadi atas masukan dari beberapa tokoh umat, dan saya memutuskan untuk tidak membawa komuni kepada orang sakit pada hari Sabtu yang akan datang, yang ada giliran dari GPI. Jadi harap wabah COVID ini sudah mereda, sehingga bulan April nanti kita mulai dengan bawa komuni lagi kepada orang-orang sakit di GPI ini. Lantas yang kedua, terima kasih banyak atas perhatian Anda sekalian dalam rangka hari ulang tahun saya yang baru lalu. Terima kasih atas doa-doanya, atas kado-kadonya, dan semoga Tuhan memberkati saya. Hari Rabu yang akan datang seperti sudah dikatakan tadi adalah pantang dan puasa. Ini wajib untuk mengingatkan kita sekalian bahwa pantang dan puasa hari Rabu Abu adalah wajib untuk kita lakukan. Setiap hari Jumat kita tetapkan bahwa di paroki ini berlaku pantang saja. Jadi setiap hari Jumat dalam masa Prapaskah ini, setiap warga paroki wajib untuk pantang. Demikian beberapa tambahan pengumuman. Mari kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan untuk hidup dan karya kita seterusnya. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian diberkati, dihibur, diteguhkan dan diutus oleh Allah yang Maha Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah pulang sambil membawa damai Tuhan. 304. Berakhirlah doa dan kurbanmu di altar Tuhan Allahmu. Sampaikanlah terima kasihmu kepada Tuhan Allahmu. Bangunlah jiwa serta raga menurut sabda putranya. Luhurkanlah Tuhan selamanya, hidupkanlah sebagai putranya. Bunda Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Terima kasih, selamat hari Minggu.